yang ada di Polinema tapi beda jurusan. Beda jurusan, ditawari untuk join gabung lomba jadi tim lomba dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat akuntansi. Balik lagi bareng kita di Podaksi. Podcast akuntansi berprestasi. Jadi di sini tuh tempatnya ngobrol santai tapi penuh inspirasi Bersama para mahasiswa kece dan berprestasi. Oke. Jadi, di sini kita bakal kupas tuntas gimana sih perjuangan mereka dari awal jatuh bangunnya sampai akhirnya bisa jadi mahasiswa yang berprestasi dan tidak hanya berprestasi di kelas namun juga menjadi mahasiswa yang aktif. Oke. Jadi aku dengar-dengar ini kita bakal kedatangan tamu undangan yang luar biasa, ya kan? Yoi. Tapi sebelum itu tuh kita perlu perkenalan dulu gak sih? Ya kan? Betul. Jadi dari aku sih wes ya. Aduh kok buka ini. Oke. Jadi perkenalkan nama aku Sean. Nama aku Dimas. Jadi kali ini kita bakal kedatangan tamu undangan yang enggak kaleng-kaleng luar biasa prestasinya. Ayo tebak sih. Aduh, ada tahu. Sama. Zafiera. Laki-laki, enggak laki-laki. Sama. Ansel. Sama. Ayo. Ayo lagi. Aduh, salah wes Kak. Salah semua. Wes langsung aja. Welcome to the show, Kak Adelia Ananda. Halo Kak. Malam. Oke Kak, selamat datang di Podaksi. Jadi bisa perkenalan dulu ya Kak ya. Oke. Thanks banget ya buat undangannya kali ini dan very excited buat sharing bareng teman-teman semuanya di Podaksi kali ini. Oke, terima kasih Oke, banyak terima kasih, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Adelia Ananda, biasa disapa Adel. Di sini aku dari jurusan akuntansi prodi D4 Keuangan. Di sini aku anak rantau, bukan asli Malang. Aku berasal dari daerah dengan julukan Kota Angin. Teman-teman ada yang tahu nggak sih Kota Angin itu mana? Kota angin. Kota Angin. Kota angin. Salah. Belum. Oh, tambah Kediri. Malang nggak sih? Bukan dong, ada yang tahu nggak? Ada, sebutin satu-satu. Coba satu. Belanda. No. Itu negara nggak sih? Negara. Negara itu salah. Coba Kak, apa sih Kota Angin itu? Oke, aku berasal dari daerah Kabupaten Nganjuk yang punya sebutan Kota Angin gitu. Kok bisa apa ya? Kota Nganjuk itu dibilang Kota Angin itu kenapa? Karena emang angin di sana huruk-huruk gitu. Kenceng ya Kak ya? Betul banget. Kayak kota batu berarti. Ya. Jadi gini Kak, kita tuh mau tanya sebelum itu Kakak itu pernah punya kegiatan apa aja gitu loh selama Kakak itu berada di Polinema? Oke, selama di Polinema Ya. sampai saat ini ya. Ya. Oke, selama di Polinema, aku memutuskan untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Oke, jadi aku memanfaatkan waktu, memanfaatkan privilegeku sebagai mahasiswa dengan mengikuti organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan, lomba, dan juga untuk saat ini aku juga melamar di salah satu lembaga pendidikan. Aku Wow. jadi guru bimbel privat gitu. Oh, Ya. di mana Kak itunya jadi gurunya? Kita privat, jadi di rumah ke rumah. Oh, Cuman jadi untuk ke lembaga rumah. resminya ada di daerah Blimbing situ. Oh, Ya. ya. Pernah ikut organisasi apa aja? Oke, untuk organisasi yang pertama aku ikut himpunan mahasiswa akuntansi. Ya. Nah, kemudian menjelang beberapa semester aku gabung di salah satu komunitas KSPM namanya, Kelompok Studi Pasar Modal yang ada di Polinema juga. Oh iya. Itu Kakak join kayak gitu-gitu tuh syarat-syaratnya tuh kayak gimana sih Kak? Syarat di HMA-nya atau di KSPM-nya? KSPM-nya dong. Maksudnya ya seperti organisasi lain ada open recruitment-nya. Ya. Ada open recruitment-nya, kemudian ada interview, gathering dan juga diklat lapang gitu. Itu berat gak sih Kak? Soalnya HMA kemarin juga wow luar biasa gitu. Karena aku join di KSPM ini kan saat aku udah SC ya di HMA. Ya. Dan organisasi kegiatan di organisasi HMA awalnya tuh nggak yang terlalu berat banget. Jadi aku memutuskan enjoy dan menikmati aja di KSPM karena di situ juga
prokernya juga nggak terlalu berat sih menurutku. Jadi gitu. selain ikut organisasi itu ada ikut lomba atau yang lainnya nggak itu Kak? Ada ikut. Jadi di semester 3, pertengahan semester 3 itu kayak aku tuh ngerasa boring gitu loh, Dek. Prokeran di HMA aja gitu. Ya. Oke, dan di saat itu juga aku ditawari sama salah satu temen yang ada di HMA, bukan, mohon maaf, yang ada di Polinema tapi beda jurusan. Beda jurusan, ditawari untuk join gabung lomba jadi tim lomba dia gitu. Tadi jurusan apa Kak itu? Dari jurusan administrasi niaga. Oh alah, itu Iya. lomba apa kira-kira Kak? Oke, lombanya itu business plan. Oh, yang business plan. mengadakan IBAC, International Business Administration Competition. Oh iya, tahu Kak. Itu iya. lombanya ini kan apa kayak mewakili gitu ya Kak ya? Lomba kayak mewakili kan, lombanya itu kan dari kampus-kampus vokasi gitu kan ya. Betul banget. Kita Iya, mewakili iya. dari Politeknik Negeri Malang gitu. Oke. Jadi kan ini setahu saya itu kan bisnis plan itu kan tim ya. Itu dulu Kakak lombanya itu berapa orang satu tim? Oke, kita dari awal itu ada 5 orang sebenarnya. Ya. Karena ada salah satu hal, temanku yang satu tim itu dia dialihkan ke lomba yang lain. Jadi di pertengahan kita 4 orang aja jadi satu Jadi tim. 4 orang. Itu keteteran banget nggak Kak itu buat nyiapinnya? Oke, karena notabene timku ini juga anak organisasi semua juga, Ya. anak yang aktif-aktif juga. Jadi pasti problem yang pertama tuh di waktu. Ya. Di waktu yang pertama kita susah time managementnya waktu itu, karena ya tahu sendiri ya, Ya. di HMA apalagi kita masih OC itu banyak banget prokernya. Ya, bener. Lah Bener temanku banget. juga di organisasi lain pun juga lagi banyak proker-proker yang hektik juga. Ya, bener. Gitu. Jadi kita mungkin meluangkan waktu juga nggak yang terlalu intens waktu awal itu gitu. Jadi mungkin dulu itu sekitar 2 minggu sekali lah kita ketemuan, kita rundingan, kita bahas tentang progres lomba kita gitu. Kalau semisal ada halangan nggak bisa offline, ya kita online, kita memanfaatkan via Zoom kayak gitu. Oh, iya. Ini kan kakak juga ikut organisasi HMA tuh. Kakak juga ikut lomba IBEC. Nah itu cara kakak membagi waktunya itu kayak mana kak? Agar tidak keteteran gitu kak? Oke, emang time management itu masalah yang krusial banget ya buat kita, apalagi mahasiswa. Kura-kura. Ya, bener Kuliah banget rapat, itu susah kuliah ya. rapat. Ya, jadi caraku yang pertama kita harus POV ku ya, kita Ya. harus punya skala prioritas gitu. Apa sih yang kalian prioritaskan dalam hidup sekarang gitu kan? Kalau aku ya tetap kuliah yang paling utama, kuliah, organisasi, keluarga. Ya. Nah, kuliah juga dipecah lagi, kuliah dan juga lomba. Nah, pada saat itu time managementku kita mana sih yang urgensi terlebih dahulu, kita lihat urgensinya, mana yang mepet terlebih dahulu gitu. Namanya tugas, apalagi di himpunan pasti banyak ya kan? Ya. Selesai 1 tumbuh 1000, ya enggak? Bener banget. Bener banget itu, selesai 1 tumbuh 1000. Jadi mana sih yang urgent terlebih dahulu gitu. Ya. Kalau semisal di lomba mepet dengan deadline ya kita fokuskan dulu di lomba kita gitu. Untuk organisasi kita juga ada tugas di situ kan. Ya. Kita selesaikan dulu di awal. Kalau semisal memang bertabrakan, kita minta tolong teman kita. Namanya organisasi kan tim, banyak orang. Ya. Kita jangan takut untuk minta bantuan, minta tolong buat nge-backup terlebih dahulu gitu. Iya. Terus ini Kak, buat nyiapin itu berapa bulan? Oke. Untuk lomba IBAC-nya. Ya. Oke. Kalau untuk lomba bisnis planning IBAC itu kita sekitar 7 bulan sih dari awal pembentukan sampai finalnya itu sekitar 7 bulan. Sekitar 7 bulan ya. Berarti lama banget ya Kak ya? Lama banget. Beda sama lomba yang baru aja aku ikutin. Bukan lomba sih, apa ya namanya? Ya kayak lomba bisnis plan gitu. Itu yang ngadain dari Polinema sendiri, namanya PMW. Oh, Pekan Mahasiswa iya, benar. Nah, itu timelinenya cukup singkat kalau itu. Oh, itu enggak lama-lama banget ya itu ya. Enggak, itu sekitar ya kita nyiapin enggak sampai 1 bulan sih buat proposalnya. Tapi itu keteteran enggak? Kan 1 bulan tuh. Jadi kayak pasti kan bingung gitu harus kayak gimana. Kalau keteternya banget sih enggak, karena emang dari dulu waktu maba, kan aku di maba, waktu maba itu pernah ikut salah satu lomba juga namanya PKM. Oh ya. Nah, setelah PKM itu ada PMW tahun lalu. Karena aku minim info waktu itu, kita
nggak tahu deadline pengumpulan proposalnya, akhirnya telat. Dan di situ aku udah punya tim waktu itu dulu, beda sama yang IBAC ya, beda tim. Kita udah ada tim waktu itu, kita kayak meniatkan tuh oke deh tahun depan kita harus ikut gitu. Jadi kayak udah mempersiapkan lah dari tahun yang lalu gitu. Jadi coba bisa jelasin nggak PMB itu apa nggak? Kayak lebih detail itu lombanya. Oke, kalau sebenarnya PMB sama bisnis plan hampir sama sih 11-12 gitu, tentang bisnis juga. Tapi di PMB nanti luas, mau ambil jasa atau lain sebagainya. Kalau kemarin tuh aku ambil usaha jasa dan dagang gitu. Terus untuk lomba IBAC itu kakaknya juara berapa? Oke, buat yang lomba bisnis plan Ya, yang yang mengadakan lomba IBAC bisnis itu alhamdulillah dapat juara 1. Wih, keren banget lu. Alhamdulillah. Keren banget gak sih? Oke, thank you. Tapi kalian bakal lebih keren dari aku percaya kok. Makasih loh Kak, baper. Aduh. Gimana? Juara 1. Berarti rasa senengnya tuh gimana buat membawakan nama Polynema itu kan ya. Jadi rasanya tuh kayak wow banget, apa kayak biasa aja tohnya cuma alhamdulillah gitu. Oke, pastinya seneng banget ya. Apalagi dapat juara 1 dan itu merupakan pengalaman pertama aku ikut lomba bisnis plan. Iya. Pengalaman pertama itu. Alhamdulillah langsung dapat juara 1 kayak wow, speechless juga gitu ya, tiba-tiba dapat juara 1, pasti seneng banget. Kemudian terharu dan ya bangga sama diri sendiri dan juga tim apalagi ya. Berkat kerja keras tim juga sih itu. Keren banget gak sih? Keren. Ya keren banget. Tapi Thank you. kan ini kakak ikut organisasi dalam kampus itu HMA sama KSPM ya? Iya, betul. Tapi kakak pernah kepikiran nggak dulu itu sebelum join HMA sama KSPM pernah pengen banget ikut organisasi di luar kampus nggak? Kalau pengen banget sih ada terlintas di benakku gitu Ya. ya. Pengen ikut organisasi juga di luar kampus. Cuman balik lagi sih kita harus kenal diri kita sendiri deh. Kita harus tahu kapasitas diri kita Bener-bener. tuh seberapa gitu ya. Ya. Karena kan aku udah ikut HMA, udah banyak prokernya juga aku fokus di nilai juga IPK Ya. aku kan, sama di lomba-lomba kayak aku ngerasa kayak nggak bisa deh aku ikut organisasi lain juga. Kan aku juga punya planning untuk semester depan mau ngapain gitu kan. Ya. Semester ini pun juga aku ada planning buat ngajar gitu kan. Pasti spend waktu yang terlalu banyak juga, apalagi kalau misalnya aku ikut organisasi lain gitu. Iya sih, tapi kalau dilihat-lihat organisasi HMA juga berat ya. Apalagi Banyak prokernya kan. Kalau model KSPM gitu itu sisi proker-proker gitu kayak gimana Kak? Kalau HMA kan banyak. Oke. Kalau emang banyak banget ya programnya, Ya. bener. Di situ kita punya dapat pengalaman yang banyak banget di situ. Kalau di KSPM juga ada beberapa proker yang ada. Cuman kalau dia itu lebih berfokus kayak di seminar, webinar kayak gitu-gitu. Oh, jadi dia lebih ke bagian akademiknya gitu ya? Ya, seperti itu. Kira-kira gimana ya? Kehidupan kakak ini kayak berat banget gitu, tapi bermanfaat loh. Enggak. Aduh. Semua kalau kita menjalani dengan happy, enjoy nggak berat kok. Oh, Yakin. Gitu. Iya. Diterapkan. Iya, harus Harus diterapin. diterapin betul kan. banget. Iya. Nanti waktu kakak OTW lulus lah, itu niatnya kakak mau kemana nih? Ya, mau kira-kira? kerja di mana Ya gitu. mau kerja di mana? Waduh, bahas masa depan ya Masa ini. depan ini kan Betul. pengen tahu gitu loh Kak. Soalnya kan kakak udah menjalani lomba, organisasi dan sebagainya. Mungkin kakak juga punya plan ke depannya mau kayak gimana gitu. Oke. Kalau untuk planning jangka pendek saat ini kan habis ini aku magang ya. Ya. Magang. Ya rencananya sih pengen gabung di magang berdampak itu. Pastinya kan dapat company yang bagus-bagus ya, Ya. buat ngisi CV kita, portofolio kita gitu sih. Kalau untuk jangka panjangnya pasti ingin bekerja di company yang bagus juga. Ada sih beberapa company yang wishlistku gitu ya. Oh iya, tapi kakak kalau di Nganjuk itu ada nggak kira-kira kayak pengen kerja di sana gitu apa nggak ada? Sebenarnya dilema juga sih ya, karena kan aku anak cewek ya, anak cewek yang disayang oleh ayah dan bunda, nggak boleh kerja jauh-jauh. Cuman kayak di hati kecilku tuh pengen gitu loh, nggak cuman di Nganjuk aja gitu. Iya. Kayak pengen explore ke berbagai kota yang ada di Indonesia gitu. Tapi ya lihat kedepannya aja sih nanti gimana. Tapi kalau misalnya Ya. tiba-tiba kakak dapat beasiswa atau kayak Amin. gimana kerja di luar negeri gitu misal atau kayak kayak
perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus di Jakarta gitu gimana Kak? Mau apa atau dipikir-pikir dulu gitu? Misalnya masuk perusahaan Big Four gitu kan Kak. Wah. Wih, ya. Siapa sih di sini yang nggak mau masuk Big Four? Ayo. Pasti semuanya mau kan? Mau lah aku ya. Nggak usah ditanya deh itu deh kayaknya. Pasti mau kalau ada kesempatan. Kenapa nggak dicoba? Ya kan? Ya. Semoga Kak, amin. 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 Kita semua keterima di Big Four. Amin. Oke. Ini Kak, mau nanya dulu. Dulu Kakak pas SMA tuh ambil IPA atau IPS Kak? Nah ini dulu aku SMA IPA. Waduh. Berat ya berarti. IPA ya. Masuk akuntansi. Gini, jadi awalnya dulu aku sebenarnya pas waktu SMP itu udah ambil fokus di sosial, kayak ikut olim-olim sosial kayak gitu-gitu. Nah, waktu SMA emang pengenku ambil sosial, cuman sama ibu diarahkan untuk ambil IPA gitu. Oh kan. ya. Di salah satu sekolah di dekat rumah gitu. Ya karena aku anaknya sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Gitu ya udah deh ikut ambil IPA gitu kan, soalnya kata kating-kating itu kalau misalnya ambil IPA nanti kedepannya bisa sih ambil jurusan IPS Ya, gitu bisa, kan bisa. katanya Ya. dulu. Ya udah aku dulu ambil IPA dan setelah aku terjerumus di IPA ternyata otakku ini tidak nyantol dengan ilmu-ilmu kimia teman-teman. Lebih jago untuk menghitung uang ternyata gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk linjur ke jurusan sosum. Dan awalnya dulu aku waktu SNBT tuh mau ambil ilmu komunikasi karena emang aku dari dulu tuh suka banget ngomong gitu, suka banget ngoceh gitu. Jadi dulu ambil ilmu komunikasi gitu dan ternyata emang belum jalannya di situ, jalanku di Polinema, di akuntansi. Masya Allah, tabarakallah. Itu tapi emang kakaknya masuk Polinema akuntansi itu emang ada saran dari orang tua atau emang pikiran pengen ke sana? Oke, kalau orang tua sih nggak langsung menyarankan di Polinema gitu, enggak. Ya. Cuman dari ayahku ada saudara yang dari jurusan akuntansi, terus diarahkan kenapa nggak ambil coba akuntansi mbak gitu kan? Kan kamu juga suka hitung-hitung, matematika juga bagus, sama kayak tante ini gitu kan. Ya. Ya udah deh, coba cari selain universitas, aku coba di Politeknik karena pas waktu tahunku dulu itu kan SNBT kita cuma disuruh 2 pilihan aja. Iya, benar. Benar. Nah pas waktu SNBP aku lihat temanku tuh yang di Politeknik tuh banyak banget yang keterima kan. Akhirnya selain di universitas, salah satu pilihanku tuh aku masukin di Politeknik dan aku memutuskan di Malang, Politeknik Negeri Malang karena juga akreditasinya juga bagus kan waktu itu gitu. Oh iya. Iya. Ini kan Kakak dulu kan IPA. Mm-mm. Ngambil jurusan akuntansi itu Kakak kayak mana cara beradaptasi aja gitu Kak? Dari ilmu IPA ke sosial. Oke. Ya ini karena aku dulu dari IPA terus sekarang ke sosial pasti juga harus luangin banyak waktu untuk belajar lah ya. Belajar secara umum dulu lah terkait akuntansi seperti apa, ekonomi yang mendetail kayak gimana. Soalnya kan dulu waktu di IPA itu ada penambahan mata pelajaran ekonomi, cuman ya nggak terlalu intens seperti anak SMK sama seperti anak IPS gitu. Nah maka dari itu dulu pas waktu maba aku memilih organisasi cuma satu aja gitu. Sebenarnya aku dulu daftar di beberapa organisasi, Ya. cuman ya itu tadi karena aku harus spend waktu buat belajar. Terus kayak aku ngerasa kayak nggak kuat deh aku kalau semisal ambil 2 organisasi gitu, kayak kapasitas tubuhku tuh nggak mencukupi gitu. Iya. Waduh, kayaknya info-info kayak gini-gini itu Info yang masuk banget buat kita ya. Jadi bisa diterapkan kan. Jadi kita Iya. punya ilmu gitu. Iya. Betul. Jadi kalian harus mengenal diri kalian, mengenal seberapa sih kapasitas diri kalian. Kalau misal dari awal emang kayaknya aku gak bisa, ya udah stop, gak usah dilanjut. Daripada nanti kalau udah ambil tanggung jawab di tengah-tengah kalian putus, itu kayak menurutku suatu hal yang gak bertanggung jawab gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Kak ya buat kasih info-info ke kita yang bermanfaat banget. Kira-kira ada kata-kata, 1 kata atau 2 kata gitu nggak buat Pedaksi dan teman-teman sekitar sini gitu? Oke, ada sih bukan 1 kata ya, mungkin Ya, 1 kalimat, atau gitu ya. Panjang tuh nggak apa-apa. Ya. Oke, 1 kalimat buat teman-teman Podaksi semuanya. Yang pertama, kalian masih muda, jangan lupa untuk selalu mencoba, asah skill kalian, because never try, never know. Oke, terima
kasih banyak Kak Adel Iya, udah menyempatkan waktu sama-sama. buat kita dan udah bagi-bagi informasinya gitu. Dengan senang hati. Semoga ilmu yang diberikan Kak Adel bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa diterapkan juga di kehidupan. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Dadah Kak Adel. Pamit dulu ya. Ya Kak. Oh ya, buat teman-teman mahasiswa baru jurusan akuntansi, ada kabar spesial nih. Kak Adel, tamu kita hari ini juga akan jadi salah satu pemateri di prastudi jurusan akuntansi tahun ini. Jadi, siap-siap dapat ilmu dan inspirasi langsung dari Kak Adel ya. Dan terakhir, buat sobat akuntansi dimanapun kalian berada, jangan lupa follow Podaksi di platform Spotify kesayangan kalian, karena akan ada banyak cerita seru dan inspiratif dari mahasiswa akuntansi lainnya di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa tutup buku dengan prestasi, buka lembar baru dengan aksi. Podaksi. Podcast Akuntansi Berprestasi.